Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Hidayat, guru di SMK Negeri PU Bandung, mengajar di Teknik Instalasi Listrik pada kelas 10 pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar di dalam pelajaran listrik dan elektronika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui peralatan-peralatan yang menggunakan atau mengadopsi listrik sebagai komponen utamanya. Seperti contohnya pada peralatan-peralatan elektronika, di mana peralatan ini banyak digunakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang digunakan di rumah tangga. Seperti contohnya televisi, radio, komputer, printer, faksimiles, atau lampu lalu lintas dan penerangan umum yang banyak digunakan di negara kita. Adapun alat-alat yang menggunakan listrik dengan dasar elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan atau piranti listrik ini ya seperti radio, TV, tape recorder atau VCR, ya, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, laptop, ya, robot, smart card, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan listrik, yakni adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik juga dapat diartikan sebagai berikut. Listrik adalah kondisi karena adanya penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Ya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari satu saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, yakni adalah kutub positif dan kutub negatif. Melalui eksperimen, muatan-muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis maka akan ada daya tarik-menarik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Arus listrik dibagi menjadi dua, listrik arus searah atau disebut dengan direct current atau DC adalah arus listrik yang konstan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada umumnya, ini terjadi dalam sebuah konduktor seperti kabel. Dengan listrik arus searah, jika kita memegang hanya kabel positif tapi tidak memegang kabel negatif, listrik tidak akan mengalirkan tubuh kita. Karena kita sebelum demikian juga kita hanya memegang saluran negatif. Sedangkan listrik arus bolak-balik atau listrik AC adalah suatu listrik di mana besarnya dan arahnya harus berubah-ubah secara bolak-balik. Jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding,
Perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki, sehingga kita akan mengalami kejutan listrik. Tegangan listrik dan hambatan listrik. Tegangan listrik, kadang disebut juga sebagai voltase, adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik, tergantung pada perbedaan potensial listriknya. Suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Yang disebut hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika, misalkan resistor, dengan arus listrik yang melewati. Sekian pembahasan tentang komponen atau konsep listrik pada pelajaran listrik dan elektronika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.